Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Alfiah dengan NIM 12640320326. Baik, di sini saya akan bahas tentang tugas UAS akuntansi gadai syariah yang diampu oleh Bapak Faktuhur Rahman Al-Banjari, SESYME, selaku dosen pengampu di mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah di kelas kami akuntansi Syariah 4E. Baik, di sini saya akan membahas sedikit tentang pengertian gadai syariah. Dan pastinya teman-teman sudah sedikit membaca atau mengetahui tentang apa sih itu gadai syariah, mungkin melalui website atau buku-buku yang teman sudah punya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian akuntansi gadai syariah. Jadi, akuntansi gadai syariah atau kita sebut dengan arahan merupakan akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman atau kita sebut dengan murtahin dengan pihak yang meminjam uang. Kita biasanya menyebutnya dengan rahin. Atau akuntansi gadai syariah ini bisa diartikan sebagai suatu wadah untuk menjamin barang dengan dasar syariat Islam. Dan pada dasarnya dalam pergadaian ini realitanya kita tidak menerapkan yang adanya bunga. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan membahas tentang nilai lebih rahan. Kenapa sih saya membahas ini? Nah, di sini saya ingin sedikit berbagi informasi tentang kelebihan gadai syariah itu sendiri atau rahan. Untuk yang pertama, pinjaman tanpa harus membuka rekening baru. Ini artinya jika kita melakukan pergadaian, biasanya kita tidak memerlukan adanya pembuka rekening baru seperti kita meminjam uang di bank. Maka kita harus membuka dan biasanya diharuskan untuk membuka rekening baru begitu. Dan untuk yang kedua, ini tuh persyaratannya yang sangat mudah atau persyaratan yang gampang. Kita hanya memerlukan KTP asli, barang jaminan. Misal kita ingin menjaminkan motor, kita ingin menggadaikan motor, jadi kita harus menyiapkan dong kayak perlengkapan tentang jaminan. Seperti BPKB motor atau STNK motor. Misal kita juga ingin menjaminkan tanah, jadi kita memerlukan sertifikat tanah tersebut. Untuk yang selanjutnya itu mungkin mengisi form gadai. Atau lebih tepatnya seperti surat persetujuan kita untuk melakukan pergadaian begitu. Untuk yang ketiga itu jangka waktu sesuai kebijakan perusahaan. Nah, pada umumnya dalam pergadaian ini perusahaan itu menerapkan 3 atau 4 bulan dan hal itu dapat diperpanjang sewaktu-waktu. Berbeda dengan kita melakukan pinjaman uang di bank. Jika kita melakukan pinjaman uang di bank itu jangka waktunya sangat lama, tetapi jika sudah jatuh tempo kita tidak bisa memperpanjang lagi gitu. Nah, untuk yang keempat ini marhun bih atau uang pinjaman. Yang mana uang pinjaman jika kita melakukan gadai syariah ini kita bisa menerimanya secara langsung atau pada hari itu juga. Misal kita melakukan pergadaian pada hari ini, maka pihak gadai bisa memberikan uang pinjamannya secara cash atau melalui transfer bank. Untuk yang kelima, ini proses gadai bisa terbilang cepat. Ada beberapa perusahaan gadai yang bahkan proses dalam pergadaiannya hanya memakan waktu 15 menit atau sampai dengan 30 menit saja. Nah, untuk yang keenam nih, pelunasan sebelum jatuh tempo dapat dilakukan sewaktu-waktu. Nah, jika kita ingin melakukan pelunasan tetapi belum masanya untuk jatuh tempo, kita bisa melakukannya pada hari itu juga gitu. Tidak harus sesuai dengan jatuh temponya. Nah, untuk yang ketujuh itu pengembalian bisa diangsur per bulan atau dengan jatuh tempo sesuai kesepakatan di awal melakukan akad. Jadi, sesuai kesepakatan saja. Jika kita ingin melakukannya angsuran itu per bulan atau per tahun. Untuk yang kedelapan, ada beberapa perusahaan gadai dapat memberikan pinjaman
dari yang terkecil 50.000 sampai dengan yang terbesar seharga 1 miliar sesuai dengan kesepakatan pergadaian apa yang ingin dijaminkan. Dan untuk yang ke-9 ini biaya administrasinya yang bisa terbilang cukup murah ya. Di sini sekitar 2.000 sampai dengan 150.000. Baik, langsung saja kita ke ilustrasi contoh soal rahan yang mana ini sebagai salah satu topik utama yang menjadi tugas UAS di mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah. Di sini saya akan mengilustrasikan contoh rahan menggunakan barang pergadaian berupa barang elektronik. Nah, di sini Nona Luna menggadaikan barang elektroniknya kepada Luminous Gadai sebagai pihak gadainya. Barang yang digadaikan antara lain MacBook Air 2020, kapasitasnya 8GB 256GB dengan warna space gray, dan iPad Pro generasi yang kedua kapasitas 128GB dan ukuran layarnya 11 inch. Luminous Gadai menaksir harga MacBook Air 2020 ini sebesar 13 juta dan iPad Pro seharga dengan 10 juta. Yang mana kita harus mengingat bahwa harga gadai itu berbeda dengan harga saat kita membeli. Nah, pihak gadai akan memberikan pinjaman penebusan barang yang digadaikan selama 4 bulan. Jadi di sini kurun waktunya hanya 4 bulan. Baik, kita akan melakukan perhitungan pihak gadai dalam memberikan pinjaman. Yakni yang pertama kita harus menentukan marhun bihnya. Di sini kita menentukan dulu nilai taksiran atau harga taksiran. Kita peroleh dari harga laptop MacBook Air 2020 13 juta ditambah dengan harga taksiran iPad Pro 10 juta. Hasilnya 23 juta dikali dengan sekian persen. Di sini saya akan menggunakan contoh 90%. Nah, dari mana sih nilai 90% itu sendiri? Jadi, ada beberapa perusahaan pergadaian yang mengilustrasikan marhun bihnya itu sebesar 90% dan 80%. Yang fungsinya mungkin sebagai jaminan bagi pihak bank jika sewaktu-waktu alat yang digadaikan atau barang yang digadaikan itu mengalami penurunan. Apalagi di sini kita menggunakan alat elektronik atau barang elektronik yang mana setiap tahunnya pasti ada penyusutan. Jadi pihak gadai tidak mau mendapat banyak kerugian atas hal itu. Lalu setelah kita mendapat nilai taksiran, kita kalikan dengan 90% tadi. Jadi 23 juta dikali dengan 90%, maka marhun bih yang dapat cair ke kita itu sebesar 20.700.000 rupiah. Bukan 23 juta, tetapi hasil dari nilai taksiran 23 juta dikali dengan 90%, hasilnya 20.700.000 rupiah. Nilai itulah yang menjadi pinjaman yang cair kepada kita. Lalu yang untuk selanjutnya kita juga diperlukan untuk membayar administrasi sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Tetapi di sini saya menggunakan administrasi 25.000. Next, kita akan menghitung tentang biaya ujroh. Nah, dalam pergadaian ada yang namanya biaya ujroh, di mana biayanya ini per item ya atau per barang. Kita menentukannya di sini per barang 10.000 karena di sini tadi ada 2 barang, jadi 10.000 dikali 2 yakni 20.000. Nah, untuk perhitungannya nilai taksiran 23 juta dibagi dengan 20.000 dikali dengan 90 rupiah. Nah, hasilnya
1.150 dikali dengan Rp90 hasilnya 103.500.000. Nah, untuk 103.500.000 itu kita harus mengingat bahwa dalam biaya ujroh ini pembayarannya per 10 hari. Jika biaya-biaya sewa-sewa yang lain kita membayarnya per bulan atau per tahun, maka dalam biaya ujroh ini kita membayarnya per 10 hari. Nah, di sini tadi kita menggunakan jangka waktunya 4 bulan. Jadi 4 bulan dikali 30 hasilnya 120.000. Lalu untuk penentuan biaya ujroh itu, karena ini per tahun, jadi nilai 103.500 itu tadi dikali dengan 12, maka hasilnya Rp1.242.000. Di sini kita menggunakan pembayaran biaya ujroh itu selama tahunan ya, atau 1 tahun. Nah, jadi untuk uang yang harus kita bayar, yang harus kita terima itu uang pinjamannya sebesar Rp20.700.000 dan kita harus membayar biaya ujroh selama 1 tahun itu Rp1.242.000 dan tidak lupa dengan administrasinya Rp25.000. Lalu untuk penjurnalannya sebagai berikut. Untuk yang pertama, pada saat Luminis Gadai menerima barang gadai, tidak ada jurnal, hanya ada bukti serah terima barang saja. Untuk yang kedua, saat murtahin atau Luminis Gadai memberikan uang kepada rohin, jurnalnya piutang atau pembiayaan gadai pada kas sebesar Rp20.700.000. Nah, untuk yang ketiga, saat pihak Luminis Gadai menerima uang ujroh, kita catat dengan jurnal kas pada pendapatan ujroh sebesar Rp1.242.000. Nah, kita menggunakan jurnal ini jika Rahin membayar ujrohnya itu di awal ataupun di akhir akad, seperti itu. Lalu untuk yang keempat, pada saat pengeluaran biaya untuk pemeliharaan dan penyimpanan. Untuk jurnalnya, biaya ujroh pada kas atau uang muka akad sebesar Rp1.242.000. Jurnal ini digunakan untuk mencatat apabila Rahin belum membayar ujroh, maka pihak bank atau murtahin mengakuinya sebagai beban. Untuk jurnal selanjutnya, kita memerlukan jurnal pada saat pelunasan uang pinjaman barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang. Untuk jurnalnya, kas pada piutang Rahin sebesar Rp20.700.000. Dan untuk jurnal selanjutnya itu pada saat Rahin belum melakukan pembayaran saat jatuh tempo. Jurnalnya piutang Rahin jatuh tempo pada piutang Rahin gadai sebesar Rp20.700.000. Untuk yang selanjutnya, kita memerlukan jurnal pada saat pembayaran yang telah jatuh tempo. Untuk jurnalnya itu sendiri, kas pada piutang Rahin jatuh tempo senilai Rp20.700.000. Lalu untuk jurnal terakhir yang kita butuhkan itu jurnal pada saat jatuh tempo dan piutang Rahin tidak dapat dilunasi dan kemudian pihak bank menjual barang gadainya. Nah, untuk penjualan barang gadai, pihak gadai itu menjualnya sama dengan harga piutang. Harga piutang yang kita serahkan tadi kepada pihak Rahin itu kan sebesar Rp20.700.000. Maka untuk jurnal yang diperlukan itu kas pada pembiayaan gadai atau piutang sebesar Rp20.700.000. Nah, lalu jika kurang maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang. Baik, sekian pembahasan tugas UAS dari saya, Ulul Alfiah. Apabila ada salah dan
dan kekurangan dalam pembahasan soal di atas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.